Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kurniawati, kelas S1 Akuntansi Eksekutif, jurusan Akuntansi semester 7. Di sini saya akan membawakan mata kuliah dari manajemen perpajakan. Materi yang akan saya bahas yaitu pembukuan perpajakan dan kerangka dasar akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari poin nomor 6 yaitu penghasilan dan biaya. Penghasilan sendiri dalam KDPPLK atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penghasilan disebut sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan terbagi menjadi pendapatan dan keuntungan yang masing-masing punya pengertian tersendiri. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari entitas yang berasal dari aktivitas operasi utama atau core business. Jika inti bisnisnya adalah menjual barang, maka pendapatannya adalah penjualan atas barang dagang tersebut. Jika aktivitas utamanya adalah jasa, maka pendapatannya adalah fee atas jasa yang diberikan tersebut. Di sisi lain, keuntungan berbeda dengan pendapatan. Keuntungan merupakan kenaikan aset neto yang terjadi secara insidental di luar aktivitas utama perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun. Definisi tersebut jelas berbeda dengan definisi penghasilan dalam standar akuntansi, namun secara substansi tidak jauh berbeda. Lebih lanjut, dalam peraturan perpajakan, penghasilan terbagi atas penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan bukan objek pajak, dan penghasilan final. Yang selanjutnya yaitu biaya. Biaya yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang termasuk biaya secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain yaitu biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang kedua yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi, serta iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu kerugian selisih mata kurs uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dan biaya beasiswa magang dan pelatihan. Selanjutnya yaitu konservatisme. Menurut FISB Statement of Concept nomor 2, konservatisme akuntansi adalah reaksi hati-hati menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko internal dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan. Untuk jenis-jenis konservatisme akuntansi bisa dilihat dalam PPT serta faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi yang telah saya sajikan.
Yang selanjutnya yaitu perbedaan tetap dan waktu. Perbedaan antara standar akuntansi atau SAK dengan peraturan pajak fiskal disebabkan oleh perbedaan yang sifatnya tetap dan perbedaan yang sifatnya temporer. Untuk memahami penerapan PSAK 46, langkah pertamanya yaitu memahami kedua perbedaan tersebut. Beda tetap penghasilan yaitu penerimaan yang menurut SAK merupakan penghasilan, tetapi menurut Undang-Undang PPH bukan objek PPH. Contoh, dividen yang diterima oleh PT sebagai WP dalam negeri, BUMN, BUMD, serta koperasi dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu. Serta penerimaan yang menurut SAK bukan merupakan penghasilan, tetapi menurut Undang-Undang PPH merupakan objek penghasilan. Contohnya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan istimewa. Lalu penghasilan yang dikenakan PPH final. Catatannya yaitu wajib pajak tetap berkewajiban melampirkan laporan keuangan dalam penyampaian SPT tahunan PPH. Yang selanjutnya beda waktu, yaitu merupakan perbedaan pembebanan biaya tiap-tiap tahun buku atau tahun pajak karena perbedaan metode yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama. Contohnya yaitu penyusutan atau amortisasi, penilaian persediaan, laba rugi selisih kurs, laba rugi atas penilaian efek, serta laba rugi atas penyertaan saham. Selanjutnya yaitu penyesuaian fiskal. Penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan tentu harus disesuaikan dengan peraturan fiskal yang berlaku, apalagi ketika laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPH yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Penyesuaian fiskal sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Tahapan penyesuaian fiskal yaitu terdiri dari mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif, serta menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Yang terakhir yaitu sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan. Disebutkan dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tersebut. Pembukuan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Apabila menggunakan mata uang asing atau dalam bahasa asing harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Demikian juga apabila terjadi perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi dari pasal Undang-Undang KUP yang disebut di atas, maka wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan harus sesuai berdasarkan data atau dokumen pendukung yang lain yang menyatakan bahwa pembukuan ataupun pencatatan sesuai dengan transaksi keadaan yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimana jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan?
Jika kewajiban pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi atau pencatatan atau dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB sesuai Undang-Undang KUP pasal 13. Penerbitan SKPKB ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Utang pajak menurut SKPKB dapat ditambah dengan sanksi kenaikan 50% atau 100% tergantung jenis pajaknya. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.